Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Untuk mengetahui apa itu gaya, mari kita amati gambar di samping. Apa yang sedang dilakukan oleh dua orang tersebut, anak-anak? Mendorong dan menarik. Ya, benar sekali. Apakah dua orang tersebut sedang melakukan sesuatu pada benda di sana? Ya, yang satu sedang mendorong dan yang satu sedang menarik. Nah, sebenarnya dari peristiwa tersebut kita sudah mengenal apa itu gaya. Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Gaya tidak dapat dilihat, tapi bisa kita rasakan pengaruhnya. Seperti peristiwa sebelumnya, apakah gayanya terlihat, anak-anak? Tidak ya, walaupun gayanya tidak terlihat, tetapi ada dan bisa membuat benda tersebut bergerak. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh gaya. Pengaruh gaya yang pertama yaitu tentang gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya nih, siapa di sini yang suka bermain pesawat kertas? Dalam bermain pesawat kertas, pasti ada aktivitas-aktivitas seperti melayangkan pesawat kertas tersebut. Benar tidak, anak-anak? Perhatikan aktivitas kalian ketika kalian sedang bermain pesawat kertas. Pesawat kertas yang semulanya diam, ketika kalian layangkan pesawat kertas tersebut, maka pesawat kertas tersebut akan bergerak. Itu adalah satu pengaruh gaya, yaitu gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, pengaruh gaya yang kedua yaitu gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya nih, ketika kalian sedang bermain sepeda dan ketika kalian tiba-tiba mengerem sepeda tersebut, otomatis sepeda tersebut akan berhenti. Karena apa, anak-anak? Karena kalian sudah mengerem sepeda tersebut. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Nih, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah kalian pernah naik bis? Nah, kalau kalian sudah pernah naik bis, berarti kalian sudah mengetahui supir yang mengendalikan bis. Sopir memegang kendali bis supaya bis tersebut berjalan sesuai dengan jalannya. Ketika supir
tersebut ingin berbelok ke arah kanan, maka kemudi tersebut akan memutar ke arah kanan supaya bis tersebut ikut juga berbelok ke arah kanan. Nah, sudah jelas ya anak-anak, dari peristiwa bis tersebut, maka pengaruh gaya yang ketiga yaitu gaya dapat merubah arah bentuk. Untuk pengaruh yang keempat yaitu gaya dapat mengubah perubahan bentuk benda. Nah, coba kalian gambar di samping. Ini gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah plastisin. Siapa di sini yang pernah bermain plastisin? Ketika kalian sedang bermain plastisin tersebut, kalian harus menekan untuk membentuk plastisin tersebut sesuai yang kalian inginkan. Nah, dari peristiwa tersebut kita dapat mengetahui bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan yang suaranya bersentuhan. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya gaya yang bekerja pada rem sepeda. Nah, yang kedua yaitu gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tekanan atau dorongan yang berasal dari magnet. Contohnya apa anak-anak? Contohnya yaitu ketika magnet menarik besi. Nah, yang ketiga yaitu gaya gravitasasi bumi. Apa itu gaya gravitasasi bumi? Yaitu gaya yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Nah, gaya gravitasasi bumi inilah yang menyebabkan benda jatuh akan menuju pusat bumi. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Yang keempat adalah gaya otot. Apa itu gaya otot anak-anak? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot atau hewan. Contohnya seperti apa? Ya, benar sekali. Contohnya seperti kita mendorong meja, kursi, dan lainnya. Yang kelima adalah gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya yang dihasilkan benda untuk bermuatan listrik. Contohnya seperti apa? Ya, pintar sekali. Contohnya seperti televisi, setrika, dan menyalakan kipas angin. Yang keenam yaitu gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya seperti apa?
sedang bermain ketapel. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah paham anak-anak? Paham ya? Oke, kalau gitu Ibu tutup untuk hari ini. Kita lanjut ke pertemuan yang berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.